Hasini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Yohanes bidu 12 ayat 12 rodi ayat 15. Ima naga beturpuk jamita dihita di partangyangota di partikian bornginon. Songonon padok nadisi takasma tapai hutihut. Dungi torang niarinai di bege halak natorop naro tu pestai nanaeng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasidama akamare-mare laho manomu-nomu ibana uhud di jauh-jauhon hosianna pinasu-pasu manaro marhite goarni Tuhani raja ni Israel. Dungi dapot Yesus ma halode sada ima dihuduli khobar tuna tersurat. Una komabiar borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode ima yanggo sahatna. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan sedia balgado pakirimun namian di bagasak kamu molomar hite toruk niroha pabahenan naulina denggan pengorbanan boi halakna asing gabe muba. Seberapa besarkah kekuatan menurut saudara jika saudara tetap berlaku di dalam kerendahan hati dan selalu komit untuk melakukan tindakan kebaikan dan pengorbanan kepada saudaramu yang lain yang kurang baik menurut kamu, lalu dia menjadi orang yang bisa berubah atau bertobat? Alana di partikia sinuai ngamang doho tamuinang dang apala familiar bei. Hai sedakan nanget nidok somu baninna. Sedakan nihakolongan suadong perubahan. Sedakan nihokop dangadong hamubao. Dia manami dohot inanami molosian sudut haportibionon dang training. Anggo pangiduan di Portibion di nalaho mabay pembaharuan adalah kudeta, demonstrasi, bahkan tindakan na bersifat anarkis, ido ditagam jolma. Di zaman on, di nalaho mabahen pembaharuan, manang di nalaho mabahen hamubahon. Alaisa dan nalau sigolomota di partikian ni paskaon dakta tolopi. Jaladang tod di nasi songoni naginolom ni halak Kristen dinalaho mabahen perubahan. Dinalaho mabahen hamubao. Jala ido rumang ni ajaratta. Walaupun sebenarnya itu terkadang sulit diterima akal dan pikiran kita. Ala bersifat paradoks doi. Sarupa doi itu padohani kasihilah musuhmu. Oha do bae no makaholongi musuh. Ngai tagam naroa tu diri niba. Kalau kau dilempar pakai batu, lempar pakai molos ya dok pisang. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Orang lain mengatakan ada agama yang mengajarkan jika pipi kanan ditampar kasih pipi kiri. Kita tidak terima itu. Kalau pipi kanan ditampar, dia mau tampar lagi pipi kiri, hempang. Nanti kebiasaan. Nindai mana? Amang doho tamuinang adong dohi tanang makanguluhonon.
di bagasan ngolutta dohonokku tu hamu anggo soheado pe hamu tari luilu mabejol mamuba belum seberapa. Kalau saudara belum pernah menangis dalam doa untuk mengharapkan sebuah perubahan terhadap orang lain, saudara belum teruji. Dong dosa halak tokoh filsafat, dia orangnya bandar, ama belu nong nong, dan dia selalu didoakan oleh ibunya, dang buba, alai hirim do rohani inong nai, saharodi pucuni ngoluna, dia berharap benar-benar kepada Tuhan. Atas doa yang terakhir ketika dia mau mati, anaknya itu akan berubah. Jala terbukti, dong mati pe inong nai, asamu bagaimana? Sahat tu si songonima tingkat kesabarata, dinalaho mabain perubahan kepada orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada orang-orang yang kita benci sekalipun dalam kehidupan kita. Jemang doho tamuinang tordinasi songonido di golom debata di bagasan Yesus, tordinasi songonido di golom huria sampai tu sonari, iban na semakin dibabat semakin merambat. Dang lammoru hita, lambar tabbado. Andaikan kita sambut itu dengan kekerasan, mungkin kita tidak semakin merambat dan tidak semakin bertambah. Jamang do tamu inang disido hagogon ni tordi. Jala disido perbedaan ni haporsiaon na tagolomi siak kaporsiaon na ginolom ni na asing. Jala aduldoi. Molodidok na sida boy ditaiti halakan marhite na mamunu na asing. Itu sangat jauh bedanya dengan kita. Dia maname dohot inaname na hinaholongan di hati hai narodo Yesus tu Yerusalem. Inalaho mengikuti perayaan Paskah. Adong tulu perayaan nasomal diula di Yerusalem di hati hai di hamamasana. Jala sude masyarakat Yahudi wajib berkumpul di situ untuk 3 kegiatan besar ini. Sada sian rumang ni ulaun natului roh Yesus tusi. Khusus hadir di suasana Paskah. Paskah berasal dari kata pesak yang artinya adalah dilalui, dilewatkan, atau kita sering bilang Paskah dia sakit. Ahado nagabetema ni Paskah molo dipatupa halak Israel, manang halak Yahudi. Itu adalah pelepasan mereka atas inisiatif Allah dari pembuangan. Pembuangan dari Mesir dan juga pembuangan dari Babel. Yesus hendak mengatakan ketika dia hadir di Yerusalem bahwa Paskah yang sebenarnya nantinya yang akan kalian peringati bukan lagi Paskah yang berhubungan kepada pembebasan yang dilakukan Allah terhadap kalian dulunya ketika Allah melakukan tindakan pelepasan itu dari kalian, yaitu dari Babel atau dari Mesir. Tapi Paskah yang akan saya bawakan nantinya adalah Paskah atas kelepasan kalian dari mana? Dosa. Jala disido peralihan ni Sabat tu Minggu. Jalannya harus kita benar Minggu. Karena telah menang. Alana hehe do Yesus hari Minggu. Ari haheheon ni Yesus Kristus. Imana neng ta peringati tutikin neng roh. Dung mate hari ka hari Jumat. Di hari patuluhoni hehe may mana sian namate. Jadi konteks ibadah kita di ibadah Minggu itu adalah justru melatih diri kita melihat kemisterian, penebusan, pemulihan, dan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Lain ibadah Minggu dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah memasuki jabu, ibadah ulang tahun, ibadah perkawinan, ibadah pertanyaan, itu beda. Tetapi konteks daripada ibadah Minggu itu adalah kita memasuki hadirat Kristus. Dan kita hendak dihantarkan
ke dalam ibadah minggu itu untuk lebih meresapi bagaimana kemisterian Kristus itu bangkit dari antara orang mati, dan itulah menjadi bukti pemulihan kita. Dan keselamatan yang ditawarkan oleh siapa? Ditawarkan oleh Kristus. Amang doho tamu inang iban nadang boy sembarangan satik kosna. Iban namat say ketat HKBP nang dia kaede. Iban na ketat HKBP nang dia kapahean. Setabi dang boy marrok sepak kamursi. Jadi puasa kita songoni dipangido di hari Minggui naing roto hatta. Ada yang mau datang. Siapa? Kristus yang telah bangkit. Dia datang. Baru nengok pusianuon. Dengar do pahianna songo dia do mana menyambut tahu. Bagaimana? Itu makanya HKBP ketat dengan itu. Do edetai bedang boy sembarangan di sini. Berbeda do lagu rohani sian lagu gerejawi. Tidak semua lagu rohani bisa dinyanyikan di acara gerejawi. Itu. Iban na HKBP selektif dinalaho membuat edek. Dan nyanyian yang disahkan HKBP itu adalah sudah ditentukan dari segi aturan. Enggak semua nyanyian rohani itu bisa dikonsumsi oleh HKBP. Kalau di sini bisa lagu rohani. Tetapi kalau di acara hari Minggu itu, di mana kita memasuki hadirat Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan Roh Kudus membawa kita kepada hadirat kemisterian pemulihan keselamatan yang ditawarkan, yang sudah dilaksanakan Kristus itu di situ, itu hendak kita selami. Jiamang doho tamu inang hita mar minggu bukan dominan meminta. Soto ngarok kamu nama dok sahira nama rubat tamu nama minggui. Bukan. Memang Yesus itu bisa menyembuhkan. Tapi posisi Yesus di situ bukan sebagai dokter. Dan saudara bukan sebagai pasien. Bukan konsultasi saudara ke situ tentang penyakit saudara. Dang nama ngalualu hamutusi. Asapinak kamu. Dau. Tapi konteks daripada ibadah itu adalah apa? Bersyukur yang pertama. Moliate Tuhan. Anggodang dang gabe zolo mabiau. Moliate Tuhan. Dak parzabar hiab biau. Di surga na pinaradem. Moliate Tuhan. Nunga gabe, semua ngau di baikko, siapa no paummu na perjoloi. Ketika saya telah mencoreng rupa Allah melalui Adam dan Hawa, pada hari ini wajah itu engkau pulihkan kembali, dan saya layak menjadi dutamu, dan saya layak menjadi imago Dei. Ketika engkau mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di sima hitamang dipulihkan. Di hamua manami dohot inanami na hinaholongan tusi maro Yesus dinalaw pabuahoni. Di Paskahi. Dungi luar biasa sambutan di nasida. Adong manasida na mabuka paheanna di bayam maina gabe alasni hudulan ni Yesus digijang ni haludi. Dungi di buan nasida maaha. Mare-mare. Sebenarnya bukan mare-mare. Ini adalah konteks Batak. Kalau bahasa Indonesia itu adalah daun palam. Jadi daun palam itu sebenarnya adalah lambang dari peralihan. Boi doi nak kining na mardosa gabedang mardosa. Yang tadinya adalah maut yang menjadi bagian kita, tetapi pada hari ini kemuliaan. Jadi daun palam itu adalah lambang dari peralihan dari musim hujan kepada musim semi. Jadi musim hujan itu dianggap musim yang membuat kita tidak begitu beruntung. Kalau neja budo mojab makurdut. Dungi molo musim dinginon, olo do tiba-tiba mati suas-suanan. Tang binoto alanyaha. Jadi di partikian di musim semi di sima nasida mengawali aktivitas untuk mengharapkan panen berkat yang bisa diterima, dan itu menjadi modal, menjadi stok dalam kehidupan kita ketika musim lagi berganti.
Jadi molo di bae mare-mare di son itu adalah konteks kebatakan. Aina jolo molo ningo di huta, molo dong akaulaun, saya mare-mare doi buat. Dan adong songon hiasan nabi nem munai, namar hilok-hilongin namar putar-putari, sapiaci si malolong mengida. Dan itu buku yang saya baca, sebenarnya semua pernak-pernik Natal kita itu, dan kita pasang itu mulai dari Advent, itu sebenarnya kita konsumsi dari tradisi Cina. Cina doi. Tapi sah-sah sajalah seperti itu. Yang penting kan hati kita bagaimana memeriahkan itu. Dan mungkin bezak kita tabiaha. Bonaniniro. Molo di huta dipakai do betong gaba-gabai. Ini. Alaina paling unik hamuak kainang. Dipakirimon ni bangsoon na sangat luar biasa ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai keadaan kehidupan oleh penindasan yang mereka terima dari pemerintah Kekaisaran Romawi ketika itu. Di mana Kekaisaran Romawi luar biasa memberlakukan upeti, pajak yang begitu besar dari umat ini. Alani hirim marohani nasida. Mereka rindu suasana yang begitu indah ketika seorang raja memimpin mereka pada masa yang lalu, yaitu pemerintahan siapa? Daud. Mula maniam musibah ditikiri uluhon pada silawak kita. Mula musibah ditikiri uluhon si Daud hita nauji. Tung macai sonang tebu dangadong bada. Dangadong disi roha nasai mabahen sonok si malolong tarsongoni. Dari segi ekonomi bagus, dari segi politik bagus, dari segi hubungan internasional bagus, dari segi budaya bagus, dari segi agama bagus. Jaitung macai di hasi holina sida doi. Asa ro muse raja nasi songoni manguluhon nasida. Ido bendagabe songoni Hosianna, Hosianna, Hosianna. Tahu arti Hosianna? Hosianna itu artinya adalah save now. Selamatkan sekarang. Tidak ada waktu lagi. Padua sonari Tuhan, kami telah begitu tersiksa pada hari ini. Idolapatan ni Hosiannai. Padua Tuhan sonari. Ngatung macai pait. Bodoh habu madok songoni di marukil sonari di paskaun. Bisakah saudara yakin ketika saudara mengatakan Hosianna, saya yakin Tuhan hari ini Engkau akan melepaskan diri saya dari semua duka, dari semua pergumulan yang begitu luar biasa menghempit keberadaan kehidupan saya. Tapi saya yakin di dalam Kristus yang telah bangkit itu, save now. Saya akan selamat hari ini. Kebodoh hitamang doho tamu nang meyakini nasi songoni. Jidung dibereng nasi da Yesus. Bah. Wasa gabi oningan anda. Yesus duduk di atas apa? Keledai. Keledai apa? Jai molo duduk di si keledai sada. Keledai sada. Keledai sada. Beda. Jadi bahasa Bataki harga HKBP Hian. HKBP Hian. Beda. Tubutu hatta. Tubutu hatta. Berbeda. Ido menurut tokan tubutu hatta. Idia tubuh. Tubuh Tuhatta, tubuh Tuhan ise. Jadi mereka sebenarnya berharap Yesus itu akan duduk di atas kuda yang begitu gagah dan dia pegang pedang. Dan kita bayangkan dia berlari begitu kencang dan menyuarakan sebuah kemerdekaan yang begitu menjanjikan bagi umat ini atas penderitaan yang begitu menahun yang sudah mereka rasakan di dalam iman dan kepercayaan. Mereka berharap Yesus itu hadir dengan tampang seperti itu. Tapi mereka lihat Yesus duduk di atas
keledai. Edang gale-galeon. Betu dia dubuan nunut tuan nami. Amang doho taminang keledai dan kuda ini sama-sama memiliki kelebihan. Tapi juga sama-sama memiliki kelemahan. Soal harga saya tidak tahu. Mana lebih mahal, keledai atau kuda. Tapi yang jelas, literatur yang saya baca, dulunya raja-raja yang ada di Timur Tengah bukan memakai kuda, tetapi memakai keledai. Abraham itu memakai keledai. Kita tidak tahu dari manakah peralihan pemakaian keledai kepada kuda. Jadi mulut aida mang ciri khas ni kuda. Naguguanun. Hudaun. Ya hujaha. Jika badan saudara terlalu berat, saudara hendak perjalanan panjang, tidak usah memilih kuda menjadi alat transportasimu. Jadi peringatan tua kana mok-mok, jangan pilih kuda. Lebih bagus pilih keledai dinna. Usaha terus. Puasa. Ternyata kuda itu ketika dia semakin capek, dipukul dulu baru jalan. Kalau keledai tidak akan pernah berhenti. Itu. Jadi molok kuda dia kuat, tetapi harus ada tenggang waktu untuk berhenti. Nah berikut musiamang, ternyata kuda dibanding dengan keledai, kuda itu sulit bersosialisasi, berteman. Tetapi keledai itu paling gampang bersosialisasi. Kesetiaan daripada keledai dibanding dengan kuda jauh lebih setia. Keledai dibanding dengan kuda. Iban nabe masa padoh dito ba satabi wala nama kuda itu kerizuni ini narupani. Itu image-nya kurang bagus. Tetapi keledai itu adalah binatang yang lambat, kuat, tetapi pasti dan tidak pernah berhenti sampai kepada tujuan yang sudah disepakati. Kuda itu lambang peperangan, lambang keanarkisan, lambang kekerasan, dan lambang yang mengandalkan kekuatan. Tetapi keledai itu adalah lambang perdamaian, lambang kelemah lembutan, dan lambang penggembalaan. Jadi nalau si dohon ni Yesus amang dohot taminang hobar tu pamuhayon ni jamita sinak keningan itu. Saya datang sebagai raja, dan saya itu bukanlah raja yang seperti saudara idam-idamkan bahwa saya itu adalah raja dari segi politis, dari segi standar atau ukuran keduniawian. Tapi saya adalah raja yang melakukan perubahan nantinya untuk semua umat ini melalui apa? Melalui kerendahan hati, melalui pengampunan, dan melalui kelemah lembutan. Jala terbukti amang doho taminang di bagasan hahohomo do Yesus menaluho portibio. Yesus mengalahkan dunia ini bukan melalui ucapan yang begitu banyak atau dengan strategi peperangan, tapi dia mengalahkan dunia ini melalui apa? Kediaman. Ternyata senjata yang paling ampuh untuk memenangkan setiap perkara dalam kehidupan kita adalah apa? Kemampuan kita untuk mampu terdiam. Jebo hape balgani si taunommu moloradedo hohom. Mabuka roham palwaso debata mian di bagasako. Ido hagogoon. Jalengot tamuma. Doa yang paling baik sebenarnya ketika kita diam dan tidak lagi mampu berucap apa-apa tentang apa yang kita mau, tentang apa yang kita mohonkan. Songo sihan nai. Danga dong di doki mana manang naha. Alai setu matangi si mana di joroi. Makirim di leo debatatu ibana aha. Danak parbu ini bortian. Imasi Samuel. Atong dihamuak kainang. Marilah kita petik dari keterangan khotbah itu. Apakah makna Paskah sebenarnya? Makna Paskah itu yang pertama adalah pengorbanan. Songon halode Nabi Nuat nai, dang binoto mang na halode nise. Mungkin halode ni parjabuon.
Bisakah kita memberi? Bukan harus ke gereja loh, enggak. Siapa yang bisa kamu bantu menurut kamu? Bantulah. Gak usah dipamerkan sama orang lain. Gak usah ditunjukin. Lakukan aja itu dalam kediaman. Yang kedua, amang doho tamu inang pasca itu artinya berharaplah akan sebuah pembaharuan di dalam kerendahan hati. Dang marhite gogoni suara, dang marhite lobut-lobut. Lakukanlah pembaharuan itu, perubahan dari orang-orang yang kamu harapkan bisa berubah di dalam kelemah lembutan. Jalan abarpudi girgir totong mangulahon nadenggan. Sekalipun balas dari kebaikan itu sepertinya engkau tidak dapatkan. Tapi ingat, Tuhan itu nggak buta. Ketika engkau melakukan kebaikan pada hari ini dengan berharap melalui kebaikan itu orang lain yang kamu harapkan itu bisa berubah, soal perubahan nggak urusanmu, tapi lakukan tetap kebaikan itu. Kalaupun tidak terbalaskan menurut kamu kebaikan itu dari dirinya terhadap dirimu, ingat Tuhan itu nggak buta. Dan Tuhan catat itu di tempat lain dengan orang yang berbeda, kamu akan mendapatkan upah dari kebaikanmu itu terhadap saudaramu yang lain. Mungkin tidak kepada kamu, tetapi kepada siapa? Kepada anakmu. Kepada siapa? Kepada cucumu. Atau kepada orang-orang yang kamu kasihi yang ada di tempat lain. Tuhan sudah tentukan siapa yang berhak menerima upah dari kebaikanmu itu. Halani amang doho tamu inang girgir mahita totong berharap di perubahan ini. Tetapi dengan senjata yang saya terangkan itu. Bukan melalui kekerasan. Bukan melalui tindakan yang bersifat anarkis. Tapi melalui tindakan kasih yang nyata. Di dalam kerendahan hati kepada semua orang.